صلوات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين راسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى بدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعه علينا وفي هذا المسجد والمجلس نخص خصوصا ولمن دفن في هذه البكة ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta Quran, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah Masjid Jami' Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita seluruhnya Allah pertahankan nilai istiqamah sampai maut menjemput kita. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Menjadi satu pujian dan sanjungan dari kita kepada Rabb penguasa tunggal di alam jagat yang raya yang fana ini. Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Dengan Rahman Rahimnya Allah begitu terasa dalam kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan mudah untuk kita kerjakan disebabkan iman Islam serta hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Begitu terasa kurnia dan juga anugerah di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah larang mampu juga untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Ini semua lantaran karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan dan binaan kepada kita. Tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jangankan untuk kita duduk di dalam majelis ilmu, untuk kita gugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat maghrib, absen diri kita, fingerprint kita ke hadapan Allah pun rasanya sulit untuk kita kerjakan kalau bukan dari arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat, anugerah dan kurnia yang kita rasakan sampai saat ini insyaallah terus lestari dan langgang. Sampai kapan? Sampai kita temui ajal sakratul maut kita masing-masing. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat i'tikaf udah tadi. Sebagaimana yang sudah kita maklum bahwa pergantian dan peralihan jam tayang, hari tayang untuk kajian tafsir Ibnu Katsir Tahsinul Fatihah yang biasa di hari Rabu malam Kamis sekarang sudah berganti, yaitu pada malam Senin atau hari Minggu malam, ya. Jadi jangan lupa besok insyaallah hari Rabu malam Kamis tetap kita berada di masjid yang sama. Selepas sholat maghrib secara berjamaah, jangan dulu bubar, kita dengarkan tausiah kultum dari Bapak Penasehat Masjid kita Al-Ustadz Al-Hajj Imran Lutfi Nasih. Sudah difahami semuanya ini ya. Insya baik itu sebagai penegas saja. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kepada tafsir Ibnu Katsir pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Namun seperti biasa kita tahsinul Fatihah kita dahulukan. Silahkan dibuka Al-Fatihahnya masing-masing. Dahulukan dengan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Kita mau baca Quran, mau melakukan tindakan soleh, mau melakukan nilai ibadah, biasakan sertai, dahulukan dengan isti'adzah atau ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah agar tengah kita melakukan kebaikan dan juga amal soleh tersebut jauh daripada tipu muslihat syaitan atau gangguan-gangguan syaitan. Kita baca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ibu volumenya dibesarkan sedikit, kalah dengan suara yang bapak. Ya, bapak suaranya udah bass dan posisi saya lebih dekat kepada yang bapak ketimbang yang ibu. Oleh karenanya mohon bantuan ibu suaranya kencengin dikit. Biar kalau ada kekeliruan sedikit dalam pengucapan ayat demi ayat suratul Fatihah saya bisa lempengin segera, ya. Insya. Coba ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa yang bapak. 1 2 3. Nah, kan begitu kedengeran suara emasnya jadi, ya. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada makra bacaan kita. Kita lanjutkan makra bacaan kita pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Pangkal ayatnya berbunyi awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Silahkan dibuka tuh. Sudah dapat yang ibu? Yang bapak sudah? Baik. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu ayat ke-100 dari surah Al-Baqarah. Saya akan membaca 2-3 kali pengulangan. Mohon para jamaah menyimak, mendengarkan. Sebab nanti saya akan berikan juga ini kesempatan untuk para jamaah, ibu dan bapak membaca ayat yang sama, yakni ayat yang ke-100 pada surah Al-Baqarah. Namun harapan saya para jamaah membaca ikut ngebuntut seperti apa yang saya sudah contohkan di awal. Paham ibu? Insya Allah. Saya akan baca suratul Baqarah ayat yang ke-100. Awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum awakullama ahadu ahdan. Saya enggak mencontohkan dengan membacanya tergesa-gesa, enggak. Awakullama ahadu ahdan, ada tanwin fathah yang berbaris 2 pada huruf dal dan masuk kepada huruf nunnya. Ya, fathatain bertemu dengan nun, maka hukum tersentuh dengan tajwid idgham bi gunnah. Idgham artinya idkhal, masuk, bi gunnah dengan memperhatikan gunnahnya. Setiap gunnah perhatikan ada 2-3 ketukan. Ahdanna nabadhahu fariqum minhum. Fariqum minhum, tanwin lagi. Ya, pada huruf qaf bunyinya dhammah tain bertemu dengan huruf mim. Seperti halnya nun, hurufnya idgham bi gunnah, mim pun demikian. Ya, maka dibacanya dengan perhatikan gunnahnya, masukkan bunyi nabadhahu fariqum minhum. Jelas huruf mimnya terbaca karena kita ingin masukkan bunyi qun aslinya, fariqun aslinya. Di tulisan, di redaksi demikian. Tapi ketika sudah terlafazkan dengan lisan kita, tersentuh hukum tajwid idgham bi gunnah, maka ya bukan lagi qun bunyinya, tapi qum bi gunnah dengan memperhatikan nilai gunnahnya. 2-3 ketukan paling tidak. Fariqum minhum. Kita coba sama-sama yuk. 1, 2, 3. Awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariq. Masya Allah, cakep
Nah, itu secara bersama-sama. Sekarang saya penggal. Bagian yang ibu lebih awal baca, silahkan kemudian disusul oleh jamaah yang bapak. Jamaah yang ibu lebih awal. 1, 2, 3. Ya, cakep. Yang bapak, jangan mau kalah mentereng, suaranya bagus tuh. Bacaan yang ibu yuk. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 2 titik paling enggak ya, kalau ingin saya petakan. Ahdan, perhatikan di situ. Fariqum, nah begitu juga di situ. Ya. Nah, nanti ketika kita tadarus Al-Quran di rumah kita sendiri, ya, di kantor kita atau tempat yang biasa kita habiskan usia kita, di bilik itu, di ruangan itu, kita lagi baca, ingetin nih ayat yang ke-100 Al-Baqarah. Yang perlu diperhatikan adalah awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. 2 titik itu. Tutup ayat sekarang. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal aktsaruhum la yu'minun. Kaf yang sukun, kaf yang mati, ya. Jangan lupa hamesnya, jangan ketinggalan. Bal ak, ya, ada hempasan dorongan udara dari rongga mulut kita dikeluarkan. Bal aktsaruhum la yu'minun. Sama-sama tutup ayat ke-100. 1, 2, 3. Jamaah yang bapak silakan. 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yuk, tadi kita udah baca bareng-bareng sama-sama tuh. Sekarang kita coba uji kebolehan kita dalam membaca Al-Quran, surahnya Al-Baqarah ayatnya yang ke-100. Bacanya tapi sekarang sendiri-sendiri. Ya, ayo fadal silahkan dari jamaah yang bapak. Iya. Awakullama, langsung. Iya, bal aktsaruhum. Silakan Pak Hambali. Iya, setelahnya fadhal yang mau coba. Pak Didin silakan Pak Ji. Iya, langsung ayatnya. Awakullama nabadhahu. Iya, bal aktsaruhum. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya siapa yang mau coba? Bismillahirrahmanirrahim.
Bal aktsaruhum. Bal aktsaruhum. Aktsaruhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Sudah 3 mencoba, bagus, alhamdulillah. Selanjutnya. Ya. Baik. Ainnya diperhatikan. Ahadu ahdan. Nah, selanjutnya. Iya. Tambahin lagi sedikit, 1 ketukan bang. Fariqum minhum. Cakep. Selanjutnya. Iya. Ayo yang mau coba lagi. Iya. Ke belakang boleh. Pak Joni Well, silakan. Iya. Ahadu nabadhahu. Masya Allah, baik. Bal aktsarum. Alhamdulillah. Yuk di belakangnya silahkan. Pagi yuk. Ya. Bal ak. Setelah pagi yo, fadal silahkan yang mau baca. Bagus ya. Bagus. Alhamdulillah. Kang Asep, silakan. Bal. Cukup? Jamaah yang ibu? Atau masih ada yang bapak? Pak Yasin mau coba? Ayo silahkan. Iya. Awakullama, bukan afakullama. Aktsaruhum.
Boleh dioper Pak Yasin tuh mic-nya ke jamaah yang ibu. Oh iya. Silahkan. Shinnya ditebalkan, Bu. Shinnya ditebalkan. A'udzu billahi A'udzu billah. Ya, langsung ayat boleh, silahkan. Awakullama iya, bal aktsaruhum. Silahkan sebelahnya mau mencoba. Dipotong sedikit satu ketukan di setiap lafzul jalalah yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rubah dengan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar setiap yang 2 harokat enggak berubah menjadi 3 sampai 4 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya. Bagus ya. Kaf hamasnya, kaf yang sukun hamasnya itu jelas tuh di kuping saya tadi tuh. Ya, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang mau mencoba lagi, jamaah yang ibu. Iya, ayo. Siapa lagi mau coba? Fadhal, silakan. Fadhali. Iya. Cakep. Selanjutnya, ada yang mau coba lagi? Iya, silahkan. Masih ada lagi? Iya, masih ada lagi. Silahkan, semuanya baca juga nggak apa-apa. Nabadzahu dzal. Iya, latih huruf dzalnya ya, Bu. Nabadzaza, bukan huruf jim. Nabajahu, nabadzahu. Baik, selanjutnya sudah cukup baik. Sudah nggak ada lagi?
ahadu ahdanna. Iya. Masya Allah. Cukup? Masih ada? Ya, tutup. Ya, sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Silakan bantu dengan baca terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah. Fatihah li muallif hadzal kitab Tafsirul Qur'anil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ke-100 dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ayat yang masih memiliki kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemarin di ayat 99 Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Berkenaan tentang ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu penguatan, penegasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepada engkau ya Muhammad adalah sesuatu yang begitu hebat, luar biasa, fantastik. Sebab Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang memiliki nilai penjelas setiap yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya, yakni Al-Qur'an, dalam hal apapun bahkan, ya, adalah ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang tidak memiliki keremangan, nyata kereng, ya. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak ada yang mampu mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, melainkan dia adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini maksudnya kan kepada siapa? Orang Yahudi atau Bani Israel. Ya, ketika mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah nggak membawa apa-apa, bahkan Al-Quran sendiri bukan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi itu adalah buatan katanya. Padahal di dalam kitab mereka, ucapan perkataan dari ulama-ulama mereka, pendeta mereka, rahib-rahib mereka, itu sudah jelas bahwa akan datang Rasul di akhir zaman yang nantinya akan dibekali oleh Allah satu kitab samawi, yang kitab ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi mereka menyangkal tuh, padahal di Tauratnya ada gitu. Nah, sekarang ingin diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri dan karakter yang jelek yang dimiliki oleh Bani Israel. Apa? Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum
Bal aktsaruhum la yu'minun. Tentang jeleknya karakter, tabiat, pembawaan diri orang Bani Israel, yaitu kalau sudah melakukan janji, dia punya kesepakatan dengan pihak lawannya, yang satu buat janji, yang satu pasti langsung membatalkan, merusak perjanjian tersebut. Nih, di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum, wa qala al-Hasanul Bisri fi qawlihi tentang ayat bal aktsaruhum la yu'minun, qala na'am ya, laisa fil ardi ahdun, enggak ada di atas muka bumi ini satu perjanjian di mana yang membuat perjanjian itu adalah orang-orang Bani Israel, melainkan illa naqaduhu wa nabadhuhu, pasti dicampakkan perjanjian tersebut. Janji cuma janji artinya. Upaya untuk nepatin aja enggak, apalagi nepatin secara kenyataannya. Nah, gimana nih kira-kira? Padahal kalau kita nih hamba Allah, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sendiri ngajarin kepada kita setiap umat Islam, apa aja yang ente tebar dari sebuah janji kepada siapapun, di hadapan siapapun, laki, perempuan, tua, muda, mau janjinya di pagi hari atau malam hari, nggak terikat, pokoknya ente udah berjanji, maka sesuatu itu harus diperjuangkan untuk ditepati. Gimana nih? Bahkan hadis Nabi mengatakan tanda orang munafik 3, salah satunya apa? Kalau janji dia ogah nepatin, dia ngingkar. Ditagih dia mangkir, kabur. Datang aja deh, ada kebutuhan ke saudaranya, mau minjem duit, wah minjemnya aja, masya Allah, sampai dipijitin dulu telapak kaki kita, tumbenan kan toh, dia datang ke kita, pijitin dulu, gimana kabar lo, sehat? Iya alhamdulillah, tumbenan lo, iya nih, boleh nggak gue minjem duit? Toh, dia langsung minjam duit, boleh nggak? Pinjam meminjam boleh nggak kira-kira? Boleh. Fikih di situ mengkonsepkannya, ada rumusannya, boleh, halal. Perkara muamalah itu biasa. Manusia makhluk sosial. Makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Orang kaya biar katanya sebanyak apapun dia punya duit, pagi dia cari carapan. Dia nggak bisa makan duitnya dia. Yang dicari nasi uduk, nasi ulam, nasi kuning. Nasi uduk, nasi ulam, nasi kuning yang bikin ya orang yang biasa, nggak kaya. Tuh, makhluk sosial. Pinjam meminjam boleh, asalkan di dalamnya ada kesepakatan yang nggak dirusak oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak. Kalau kita merusak tanda kesepakatan kita bersama lawan pihak kita, awas. Kalau kita tahu nih Bani Israel dia punya karakter demikian, tapi kita sama punya sifat yang juga demikian, artinya kita nggak beda sama mereka. Nggak beda. Pinjam duit dong, boleh, gua ada. Berapa duit? 1.000. Buat kebutuhan apa? Buat kebutuhan ini itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Bentar, gua ke kamar, gua ambilin dulu. Nih, 1.000. Kira-kira bayarnya kapan? Nanya boleh nggak yang minjemin gitu? Boleh, haknya dia dong. Ya. Tinggal dia juga nih yang minjem, boleh tawar menawar soal apa? Jatuh temponya kapan? Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 4 ya? Iya, tanggal 4. Ya minggu besok deh, insya Allah gue udah ada lagi nih rezeki. Benar, tanggal berapa? 11. Iya, tanggal 11. Kapan? Pagi, siang, sore. Pagi deh, nggak apa-apa. Awal hari. Paginya jam berapa? Wow, yang minjemin juga detail juga deh nih. Yang minjemin detail juga, tapi nggak masalah kalau sepakat dua-duanya ngangguk. Iya, satu yang nggak geleng aja. Jadi tuh apa namanya? Kesepakatan, sebuah perjanjian. Iya pagi deh, ya bangsa jam 10 deh. Bangsa jam 10 ya udah, iya gue sanggupin. Waktunya datang tanggal 11, sepekan yang ke depan jam 10 pagi. Mana gini? Ya gue lupa lagi. Dan itu bukan tanpa sengaja, disengaja sama dia. Memang mau ingkar janji.
Dia mau ngeles dari janjinya. Ayatul munafik tuh namanya. Tanda-tanda identitas kemunafikan ada bersarang di dalam batin dan hatinya. Ya, kalau sudah ada tanda munafik di dalam hati kita, susah udah. Ke dokter mana aja barangkali nggak bakalan diresepin. Ke dokter lagian juga. Kalau penyakit fisik, silahkan. Dokter memang ahlinya. Sebab bertahun-tahun dia. 4 tahun untuk yang umum. Ntar sampai 6 tahun, 8 tahun yang spesialisasinya lagi. Jadi penyakit fisik kita bisa diketahui dengan keahliannya, dibantu dengan alat yang canggih bahkan. Tapi kalau udah di dalam fisik, batin, susah. Sakit apa nih orangnya? Kok kayaknya biasa-biasa aja. Cuma kayaknya Allah kasih ujian mulu. Ada tanda kemunafikan di dalam dirinya. Dia punya janji, nggak pernah ditepatin. Mangkir mulu, ingkar mulu. La haula wala quwata. Bahkan kalau misalkan dia berjanji, nggak pakai bilang insya Allah. Bilang deh insya Allah kalau emang lo nggak mampu. Enggak, gue mampu. Pasti, pasti katanya. Pas, Rasulullah aja pernah kan. Di apa namanya? Diingetin nama Allah. Dalam surah Al-Kahfi kan bilang begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Itu ya, surah Al-Kahfi itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-kali Anda mengatakan bahwa Anda pasti akan berbuat sesuatu di hari yang akan datang, besok. Illa, melainkan ayyasha Allah. Bilang insya Allah. Jika Allah berkehendak, apa susahnya? Tapi kadang-kadang begitu. Orang yang juga ngucapin insya Allah, dibuat alat juga. Buat apa? Kalau waktunya gue nggak mampu nepatin janji, yang penting gue udah insya Allah. Salah nih orang namanya. Namanya insya Allah tat, nggak apa-apa deh. 70% iya. 30%-nya ya kan Allah punya mau kayak gimana. Tapi dilihat dulu upaya lo untuk nepatin janji tersebut ada nggak, baru pakai tuh insya Allah. Jangan apa-apa insya Allah, tapi bersandarnya kita ya insya Allah deh pokoknya. Akhirnya upaya untuk nepatin janjinya nggak ada. Nah, ini dosa namanya kalau begitu. Ya, apa-apa sebutkan. Insya Allah. Jika Allah berkehendak, jika Allah berkenan, jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Insya. Bahkan dikatakan di sini bahwa tidaklah orang Bani Israel, kelompok Bani Israel ketika suatu hari dia melakukan kesepakatan, dia berbuat janji, melainkan besoknya langsung pasti dirusak. Kan udah berkali-kali tuh ya. Dari ayat 56 kemarin dari surah Al-Baqarah tuh, sampai ayat yang sekarang lagi dipretelin sama Allah betapa jeleknya perangai dari orang-orang Bani Israel. Jelek. Janji katanya enggak bakalan kami menyekutukan engkau ya Allah. Musa meleng dikit, Musa ninggalin mereka, akhirnya dia buat apa? Patung dari anak lembu yang dibuat untuk sesembahannya. Tuh. Dianggap dengan sesembahan itu menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu, tapi tetap dia menyembah. Sedangkan dia mengatakan kami tidak akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Kami akan percaya nanti akan datang seorang nabi. Ini nabi pasti akan menguatkan kami, karena di dalam kitab kami yang akan memberikan dukungan kepada kami adalah, itu dia nabi terakhir. Begitu datang nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan bukan dari bangsa mereka, dari kalangan bangsa Arab, mereka bilang enggak, gua nggak pernah ngomong begini. Habis begitu Jibril salah ngasihin wahyu, bukan kepada Muhammad yang dari bangsa Arab katanya. Seharusnya diambil dari bangsa kami, karena memang Nabi dan Rasulnya Allah banyak diambil dari bangsa mereka, Pak. Begitu diambilnya dari bangsa Arab, dia nggak terima. Jadi apa aja yang diterima oleh baginda Rasul, Al-Qur'annya, nubuwahnya, nilai kenabiannya, dia nggak percaya tuh orang-orang Yahudi.
Padahal di dalam kitabnya ada, rahib-rahibnya juga mengatakan hal yang senada. Karena apa? Taurat yang sesungguhnya itu belum diselewengin. Begitu berjalannya masa, baru deh tuh ditafsirkan, dirubahnya sesuai apa? Kepentingan pola hidup dari Bani Israel di zaman terdahulu. Sehingga kemarinnya makinan hancur. Tuh Bani Israel. La haula wala quwata bal aktsaruhum la yu'minun. Karena itu demikian, maka Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara mereka. Tuh, lihat, nilai keimanan kita boleh jadi teruji kalau melihat dari ayat ini. Boleh jadi teruji sejauh mana kalau kita berbuat janji, kita buat kesepakatan, maka janji tersebut bisa enggak kita perjuangkan untuk kita tepati itu. Ini tanda keimanan. Kalau memang nggak terserang virus yang namanya virus munafik, bahaya. Nggak ada bercampur iman yang kokoh dan kuat dengan apa? Kekafiran. Nggak ada. Ya iman-iman, ya kafir-kafir. Seperti yang namanya halal, haram. Itu jelas dua-duanya. Kata Nabi itu, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara haram jelas, perkara halal juga jelas. Di tengah-tengahnya antara keduanya ini yang kadang-kadang orang gampang aja mengatakan umurun mustabihat, syubhat katanya, padahal jelas haram. Enggak apa-apa, ini masih syubhat nih. Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, jangankan untuk yang haram, yang syubhat aja nggak mau dideketin. Yang syubhat, yang abu-abu masih. Artinya kan potensinya ada kehalalannya tuh. Namanya abu-abu, 50% deh. Ya. Boleh jadi ambil, boleh jadi nggak boleh diambil. Tapi orang sufi, jangankan yang jelas-jelas haram, yang masih remeng aja nggak mau diambil. Tuh, ya. Iman kafir nggak akan pernah tertukar, nggak akan pernah mulakhbat, kemix, kecampur dia. Seperti halnya hak dan batil. Ini hak tapi agak rada batil, nggak ada bahasa begitu. Ini batil nih, tapi ada nilai haknya juga. Nggak ada. Hak ya hak, batil ya taat ya taat, maksiat ya maksiat. Jadi benang pembedanya itu jelas. Ya. Nah, kalau kita kepengen iman kita kokoh, kuat, hindari nilai kemunafikan. Kalau ngomong tadi kan 3 tuh tanda munafik. Kalau ngomong banyak bohongnya. Ya, kalau berucap banyak dustanya maksudnya. Sampai orang bilang, siapa? Pulan yang mana? Pulan Kang Kibul. Yang Kang bohong dia. Oh, bahaya tuh kalau disematin kita bermasyarakat begitu. Siapa? Iqbal yang mana? Iqbal yang Kang bohong tuh. Wa ilaha illallah. Udah kiamat sebelum waktu aslinya tuh namanya. Udah hilang kepercayaan. Orang nggak bakalan nitipin sesuatu yang berharga kepada kita. Kenapa? Tukang bohong namanya juga. Apa juga dikibulin. Atau yang kedua, kalau berjanji dia ingkar. Nah, tadi wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Man kharaja minal amanah khianah. Siapa orang yang keluar dari garis amanah, ya sungguh pengkhianat dia. Bapak pernah nggak diberikan amanah? Sering, Pak. Bahkan setiap hari kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Didikan anak-anak kita. Kalau Bapak nggak piawai, kalau Bapak enggak cerdas, pandai dalam menjaga amanah dari Allah berupa istri, anak, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, untuk mengantarkan mereka kokoh nilai akidah dan tauhidnya sampai kita tinggalkan mereka. Sebab kalau kita udah meninggal dunia udah nggak ada lagi amanah tuh. Semua juga udah terputus tuh. Ibadah udah nggak lagi. Iya nggak, Bu? Mimpin sebuah rumah tangga yang bernama, sebuah negara yang bernama rumah tangga udah nggak lagi ada tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hasilnya aja pada saat kita udah meninggal dunia bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah setiap kita nyata adanya. Ibu tanggung jawabnya apa? Amanah dari Allah, ya anak. Setiap kita dikasih yang namanya tanggung jawab, amanah, dan setiap kita juga dituntut oleh Allah supaya jangan berkhianat. Nah, la haula wala quwata jahulan liman la yadri mal iqabu fi tarkil amanah. Sungguh bodoh
Kalau kata Bung Rocky Gerung, dungu tuh orang. Siapa dia? Liman la yadri mal iqabu fi tarkil amanah. Bagi mereka, kebodohan itu bagi mereka orang yang nggak ngerti apa iqab, hukuman dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan nilai amanah. Jadi pemimpin harus amanah. Jadi pemimpin harus adil. Waktunya untuk kita pesta demokrasi, pesta pora, pemilihan umum, pilpres. Yang jadi presiden nggak boleh cawe-cawe. Sekarang kan lagi hebat tuh. Nggak boleh ikut campur. Ente punya satu Indonesia, punya ratusan juta rakyat. Balancing ente di sini teruji. Tuh. Siapa apapun yang mencalonkan jangan ikut campur, hanya melihat dan mengontrol saja. La haula wala quwata. Nah, nanti kalau udah waktunya kita ditanya sama Allah soal amanah kita dan kita nggak piawai, nggak bagus begitu, udah garuk-garuk kepala nggak gatel, bingung dia ujung-ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ini ayat memberikan pesan untuk kita. Jangan sampai kayak orang Bani Israel titik. Kalau ngaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita baca suratul Fatihah para jamaah, Bapak dan Ibu. Sudah banyak saudara kita yang mulai bergegas titik tolak dari tanah air menuju tanah suci kota Mekkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah untuk merampungkan rukun Islamnya yang kelima. Masya Allah, begitu mulia langkahnya mereka, begitu mulia posisi dan derajat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam sabda kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Bagi orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur, enggak ada balasan yang setimpal yang Allah persiapkan melainkan surga. Ya. Kita Ustaz yang belum berkesempatan untuk haji ke Mekah, ke Madinah, apa tugas kita? Tugas kita ada. Apa dia? Jagain 9 Zulhijjah hari Arafah. Itu puncak manasikul haji para haji, baik yang laki maupun yang perempuan di seluruh pelosok dunia berkumpul berpusat di dalam satu tempat. Di mana dia? Di padang Arafah. Sedang berwukuf dia, bertalbiyah, mendengarkan khutbah Arafah. Yang Masya Allah, kalau udah datang panas Saudi, ya ilaha illallah. Panasnya alang kepalang. Kalau udah dingin, dinginnya menusuk tulang. Nah, begitulah kurang lebih itu penggambarannya. Nah, oleh karenanya kita yang ada di sini kebagian apanya? Puasa sunnah. Ini dari jauh-jauh hari ini saya sampai ini. Biar pulang kalender kita buletin tuh. Jangan lupa puasa sunnah. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Berarti kalau dalam Masehinya 29 Juni kita Idul Adha, berarti tanggal 28 Juni. Hari apa itu? Hah? Arafahnya? Apa Idul Adhanya? Kalau Kamis Idul Adhanya berarti Rebonya kita puasa Arafah. Tapi nanti kita dengar juga deh tuh, ya, pengumuman daripada pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Iya. Kita puasa sunnah 10 Zulhijjahnya ada sunnah tumpah darah, sunnah udhiyah, sembelih hewan kurban. Udah enggak 45 juta enggak punya, kita enggak berangkat haji, masa iya 3 juta buat beli embek juga kita enggak mampu. Ya, beli embek. Biar kalau kata guru-guru kita, nanti di jembat kita as-sirat, insya Allah kendaraan kita akan tunggangi itu hewan sembelihan kita. Ya, kita naik yang beli kambing. Ustadz, ani saban tahun kalau sembelih kurban, ani pakai sampi mulu, urunan 7 orang. Terus nanti berjembat di as-siratnya gimana? Ya biarin lo pangku-pangkuan berarti kalau gitu. Di jembat as-sirat, pangku-pangkuan. Itu 7 orang, kalau mau 35 juta sendiri. Ayo. Biar marak deh kita, gembira deh di hari raya tuh ya. Makan daging deh. Yang biasa makannya tahu tempe, awas. Tensi biasanya naik tuh, darah tinggi. Tahu tempe. Ya kenapa itu tahu tempe bisa darah tinggi?
Tiap hari ketemunya dia mulu, maksudnya sampai akhirnya emosi ke bini kita. Tensi naik, bukan karena daging doang. Begitu datang Idul Adha, makan daging deh. Girang semua umat Islam. Yang punya duit berbagi dengan sembelihannya. Yang nggak punya duit menikmati dari hasil sembelihan orang-orang yang kaya. Indah banget nih syariat Islam. Ya, oleh karenanya setiap kita ada tugas, baik yang di tanah air maupun yang di tanah suci. Kita doain mudah-mudahan yang masih berkemas mau bersiap-siap bergegas, yang udah sampai di sono barangkali udah ada kloter-kloter awal, kita doain mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur, perjalanannya Allah berikan nilai keberkahan, sesampainya di sana Allah berikan kemudahan, kelancaran, sehat walafiat untuk menjalankan manasikul haji dan umrahnya, dan sepulangnya dari tanah suci Mekah dan juga Madinah, insya Allah Allah rekatkan lagi hatinya kepada masjid. Sebagaimana di saat dia melangsungkan ibadah haji 40 hari 40 malam, dia selalu berdekatan dengan Masjidil Haram. Dia jaga nilai salat 5 waktunya secara berjamaah di Masjid Madinah. Masya Allah, sepulang dari sana ke Indonesia, dia bisa jadi jamaah aktif yang sebelumnya nggak kelihatan batang hidungnya, udah dapat titel haji. Insya Allah tambah rajin dia masuk ke dalam masjid. Amin ya Rabbal. Dan bagi kita yang belum bisa berkesempatan untuk berangkat haji, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini kami memanggilmu, hari ini kami berpasrah dan menyerah kepadamu ya Allah. Tolong kami minta dan mengharap kepadamu, jangan matikan kami sebelum kami Engkau panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadikan diri ini ya Allah mampu melakukan ibadah salat, baik yang fardu maupun yang sunnah, bukan lagi mustaqbilal qiblah, tapi mata ini langsung memandang kepada kubus berwarna hitam penuh dengan karisma. Dia adalah Ka'bah al-Musyarrafah yang menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Berikan kesempatan itu di saat kami masih hidup ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaih. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ila haji baitikal haram. Ballighna ila haji baitikal haram. Ballighna ila haji baitikal haram. Wa li ziyarah rasulikal kiram Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'am ba'da 'am. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna
Enggak ada. Minhuma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa besok hari Rabu malam Kamis adalah bagiannya Ustadz Lutfi dengan kultumnya. Mohon sama-sama kita ramaikan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas ta'limul muta'allimnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.